Awal film ini ada dua perempuan kembar yang bernama Mumun dan Mimin, yang mana Mumun adalah gadis alim dan Mimin gadis seksi. Singkat cerita, Mumun dilamar oleh aki-aki tua tapi ditolak oleh orang tua Mumun karena tidak setuju. Saat kekasihnya Mumun menghampiri Mumun, selang berapa saat ayah Mumun menyuruh aki-aki ini pergi dari rumahnya. Aki-aki cepat bergegas pergi dari rumah Mumun. Setelah itu ada seorang pria brewok penagih hutang tertarik sama Mumun ingin memiliki Mumun, namun pria brewok memiliki cara cepat untuk menaklukkan hati Mumun, yaitu pergi ke dukun dan meminta mantra penakluk hati. Kemudian dukun dan si brewok itu pergi ke kuburan meminta mantra. Mumun dan sahabatnya serta kekasihnya asik bercerita di warung Mumun. Saudara kembarnya baru pulang dari tempat kerja. Di malam hari ayahnya Mumun mengadakan acara syukuran di rumahnya. Kemudian pria brewok dan dukun itu datang ke rumah Mumun. Diimba dukun itu mengatakan hampiri Mumun dan bacakan mantra tersebut. Di sisi lain Mumun bingung. Tiba-tiba ada pesan masuk di HP-nya, yaitu tagihan hutang. Mumun bingung karena Mumun tidak pernah pinjam uang. Lalu langsung menelpon saudari perempuannya, nyatanya si kembarnya lah yang meminjam uang dengan memakai data Mumun. Lalu saudara kembarnya mengatakan, "Tenang saja, saya pasti bayar, itu kan juga saya ambil uang demi ayah untuk buat acara." Lalu mengakhiri panggilan telepon. Si pria brewok ini menatap Mumun lalu menghayalkan Mumun sambil membacakan mantra Sinsalabeng kabrak bari bakri jadi maka jadilah bambilabing kapret. Saat itu Mumun menghampiri pria brewok itu lalu mengatakan, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dan pria brewok menjawab, "Saya hanya jalan-jalan di sini dan tidak sengaja melihat keramaian di rumah Anda." Pria brewok sebenarnya adalah penagih hutang yang meminjamkan Mumun uang yang mana bunganya sangat besar. Lalu Mumun menelpon kekasihnya. Awalnya Mumun ragu-ragu mengatakan masalahnya, tapi kekasihnya mengatakan masalahmu adalah masalahku juga. Lalu Mumun terharu sambil mengatakan pada kekasihnya, "Saya ada hutang dan sudah jatuh tempo saya diteror sama penagih hutang, mana bunganya banyak sekali." Lalu kekasihnya menjawab, "Baik, saya akan bantu." Lalu terdiam sejenak, "Baiklah, saya ada uang tabungan yang mana uang tabungan itu saya kumpulkan untuk melamar kamu." Tepat pada malam hari Mumun dihampiri sang penagih hutang. Kemudian si penagih hutang itu mengatakan kepada Mumun, "Bayar hutang kamu." Lalu Mumun menjawab, "Kasih saya waktu." Tepat pada saat itu si brewok itu selaku si pemberi pinjaman atau bosnya si penagih hutang tersebut mengatakan, "Saya akan kasih kamu waktu." Lalu Mumun menjawab, "Terima kasih." Dan kemudian si brewok ini mengatakan kepada Mumun, "Saya akan mengantar kamu pulang." Lalu Mumun menjawab, "Terima kasih." Kemudian Mumun naik ke mobil si brewok itu dan pada saat tiba-tiba si brewok itu membawa Mumun ke tempat yang sepi. Dan tiba-tiba Mumun mau diperkosa pada brewok itu, tapi pada saat itu Mumun lari ke tengah jalan dan tertabrak mobil lalu meninggal. Beberapa hari kemudian si penagih datang ke kuburan bertemu dukun KW lalu menagih dukun KW itu karena mantranya tidak pernah manjur. Beberapa hari sebelumnya Mumun dikuburkan sama si dukun itu, karena dukun itu selain dukun KW dia adalah tukang gali kubur. Pada saat dikubur tukang gali kubur lupa melepaskan tali pocong Mumun. Pada saat malam hari pocong Mumun datang ke rumah tukang gali kubur lalu si tukang gali kubur kaget dan berteriak karena melihat pocong Mumun. Kemudian si tukang gali kubur naik ke atap rumah karena takut. Kemudian Mumun berkata, "Tolong-tolong." Kemudian menghilang dan tukang gali kubur itu bingung dan takut. Di rumah Mumun, bapak Mumun merenung. Memikirkan adiknya Mumun karena adiknya Mumun mau ke kota atau kembali bekerja. Tetapi ayah dan ibunya melarang Mimin pergi. Dia mengatakan, "Kamu tinggal di rumah aja, jaga warung, teruskan usaha warung kakak kamu. Lagian ayah dan ibumu tidak ada yang temani, jadi kamu di rumah aja temani ayah dan ibu, sambil teruskan usaha kakak kamu. Usaha warung itu kan udah laris." Tapi Mimin tetap pergi ke kota. Kemudian di malam harinya ayahnya sakit. Untung ada kekasihnya Mumun yang merawat ayahnya, dan kekasihnya Mumun ini pergi ke tempat kerjanya Mimin untuk menjemput Mimin pulang ke rumah. Saat malam pocong Mumun mendatangi si penagih hutang dan badukun tersebut lalu memberikan pelajaran. Mimin dan kekasihnya Mumun sudah sampai di rumahnya, ibu menunggu di depan pintu. Keesokan harinya Mimin berbicara kepada kekasihnya Mumun bahwa, "Aku ingin tinggal di sini dan belajar lebih baik lagi." Dan ayah Mimin pun tersenyum. Si bos penagih hutang ini beserta krunya ini dan Mbak Dukung KW ketakutan karena selalu didatangi pocong. Saat di rumah Mimin kaget melihat kakaknya menjadi pocong dan kemudian dia sakit. Si bos penagih hutang ini datang lagi di pesta itu dan membuat kericuhan. Tiba-tiba pocong Mumun terbang melayang dan membuat semua orang kaget dan lari ketakutan dan bersembunyi di tempat yang sama. Pada saat yang sama kekasih Mumun datang kemudian langsung menatap Mumun dan seketika wajahmu kembali berubah menjadi cantik dan memperlihatkan ekspresi sedih. Tak lama kemudian Mumun pun menghilang.
Di rumah Mimin lagi ambil air wudhu dan kekasihnya Mumun menghampiri Mimin dan menceritakan semua apa yang dilihat oleh kekasihnya. Kekasihnya mengatakan jenazah Mumun harus dibongkar kembali dari kuburan dan melepaskan tali pocong agar Mumun bisa tenang dan ketika saat itu Mimin sedih apa yang terjadi kepada kakaknya. Kemudian Mimin dan kekasihnya Mumun ini pergi keluar dan membicarakan kembali solusi mengenai mayat atau jenazah Mumun. Ketika itu Mimin bertanya siapa yang membunuh kakak saya. Saya curiga sama orang-orang itu sebelumnya kakak menelpon saya membicarakan mengenai uang pinjaman, dan menanyakan ada penagih yang mengejar-ngejarnya tapi saat itu tiba-tiba HP-nya langsung mati. Sejujurnya Mimin kembali mengungkapkan kenyataan yabak sebenarnya bahwa sayalah yang memakai uang itu dan memakai data kakak saya. Mimin pun sangat menyesal ketika sudah sampai di rumah dengan keadaan sedih. Mimin menyampaikan kepada ayah dan ibu mengenai kakaknya yang menjadi pocong. Ibu menatap Mimin bersedih lalu menangis dan ayahnya pun ikut menangis mendengar penyampaian dari Mimin dan semuanya pun ikut menangis. Keesokan paginya kuburannya Mumun pun selesai dibongkar dan dibuka tali pocongnya, dan keluarganya pun mendoakannya. Pada saat selesai pemakaman tiba-tiba bos penagih beserta dengan anak buahnya datang ke kuburan meminta uang kepada Mimin karena hutang Mumun belum diselesaikan jadi dia meminta kepada adiknya. Saat itu kekasihnya Mumun pun marah kepada sang penagih itu karena caranya yang begitu kasar dan tidak punya rasa kemanusiaan. Kemudian kekasihnya Mumun dipegang kedua tangannya kemudian dihajar sama penagih itu. Selang beberapa jam kemudian Mimin nekat pergi ke base camp penagih itu. Mimin sangat marah. Karena sudah mengetahui siapa yang membunuh kakaknya jadi yang membunuh kakaknya itu adalah bos si penagih itu atau sebaliknya si brewok. Akibat dari dialah sehingga kakaknya ketabrak mobil karena malam itu kakaknya hampir diperkosa oleh dia. Mimin pun menatap brewok itu dan ingin membunuhnya. Mimin pun menyembunyikan pisau yang ada di belakang tangannya kemudian Mimin maju untuk menikam si brewok itu tetapi tidak berhasil menikam si brewok itu. Tiba-tiba kekasihnya pun Mumun datang membantu Mimin dan menghantam pukulan keras tepat pada kepala brewok itu. Terdengar suara yang menakutkan sosok pocong muncul di depan brewok itu. Brewok itu pun sangat ketakutan dan lari terpincang-pincang. Para anak buahnya pun ikut lari. Ketika brewok itu hanya terus lari tanpa memperdulikan mobil kendaraan lalu lalang saat itu ada mobil besar dengan kecepatan tinggi menabrak si bos penagih atau si pemberi pinjaman itu. Dan si bos penagih itu atau si pemberi pinjaman itu pun meninggal di tempat kelindes mobil truk. Mimin pun menyaksikan kejadian itu dan melihat kakaknya pergi ke alamnya. Pada pagi hari kekasihnya Mumun datang ke rumah Mimin dan memberikan sejumlah uang kepada orang tua Mumun dan Mimin. Uang itu adalah uang tabungan kekasihnya Mumun. Dia memberikan secara ikhlas ke orang tua Mimin ataupun Mumun dan orang tua Mumun pun memberikan juga emas kepada kekasihnya Mumun dan orang tua Mumpung berkata siapa yang engkau nanti jadikan pasangan maka serahkan atau pakaikanlah emas itu yang aku berikan kepadamu. Cerita pun berakhir. Terus ikuti channel Sulaiman LS.